Hai, apa kabar kalian? Sehat lah ya? Kembali lagi di channel Van Halen Movie. Mungkin kalian udah sering dan banyak nonton film romantis dengan rating yang bagus, tapi kali ini aku mau rekomendasiin 7 film romantis yang underrated versi Van Halen Movie. Dan meskipun underrated, film ini punya cerita yang gak kalah menarik dan yang pasti film-film ini wajib kalian tonton buat kalian pecinta film romance. Ya udah, tanpa basa-basa lagi, kita langsung aja ke rekomendasi filmnya. Can I help you too? Film yang pertama dibuka dengan judul Notting Hill. Nah, film ini dirilis pada tahun 1999. Jadi, ceritanya film ini tentang cowok yang monoton, biasa-biasa aja, namanya Will. Nah, sesuai judulnya, dia tinggal di daerah Notting Hill di London. Dia punya sebuah toko buku yang ada di sebuah jalanan. Ya nggak besar-besar kali lah ya, Wak. Nah, terus suatu hari dia ketemu sama seorang bintang film terkenal namanya Anna Scott yang dimainin sama Julia Roberts. Benar-benar kayak mimpi lah si Will ini ketemu sama si Anna. Nah, akhirnya mereka berdua pun kenalan dan mulai dekat. Ya walaupun memang beda dunia gitu ya kan. Nah, ini nih yang bikin ceritanya seru. Gimana si cowok biasa ini harus hadapin kehidupan bintang besar. Si Will ini tadinya nggak nyangka bakal dekat sama seorang selebriti, apalagi yang terkenal kali kayak si Anna. Mulai dari canggung ketemu sampai akhirnya mereka berdua pun jadian. Tapi ya gitu ya, Wak. Hidup sama selebriti pun gak semudah kelihatannya. Ada drama-drama dari dunia Anna yang masuk ke dunia biasa si Will. Keluarga, teman-teman, dan media juga ikutan bikin ribet hubungan mereka berdua. Film ini tentang gimana Will yang nyoba nerima kehidupan baru dia yang penuh sensasi, tapi juga tentang Anna yang berusaha nyatu sama dunia Will yang lebih sederhana. Banyak adegan lucu, konyol, dan juga romantis di sepanjang cerita. Jadi intinya, ini cerita tentang beda dunia yang nyoba nyatu dan gimana cinta bisa mengatasi semua perbedaan itu. Pokoknya kalau kalian suka komedi romantis, film ini cocok kali lah buat ditonton. Oke, di urutan kedua ada film Stuck in Love. Nah, jadi gini ceritanya. Film Stuck in Love ini tentang seorang keluarga penulis. Jadi kalau kalian nonton, berasa kalilah kehidupan sehari-harinya. Ada si ayah yang bernama Bill, dia masih nggak bisa move on dari mantan istrinya yang udah bercerai. Terus anak pertamanya Samantha yang udah sukses jadi penulis, tapi percaya nggak percaya soal cinta. Dan anak keduanya Rusty yang masih remaja dan lagi ngejar seorang cewek di sekolah. Alur ceritanya menurutku nggak ngebosenin sama sekali ya. Aku sih sampai nggak bisa berhenti nonton karena pengen tahu gimana kelanjutan ceritanya. Ada banyak drama, romansa, dan komedi yang jadi satu, bikin emosi nyampur di sepanjang film. Sekeluarga ini pun punya karakter masing-masing. Ayahnya si Bill dengan penuh emosi, Lily Collins jadi Samantha yang keras kepala tapi punya sisi rapuh juga, dan adiknya, Nat Wolff yang main sebagai Rusty beneran kelihatan kayak remaja yang lagi galau-galaunya. Yang menarik, film ini nggak cuma tentang cinta romantis aja, Wak, tapi juga tentang cinta dalam keluarga dan persahabatan. Jadi beneran mengajarkan kita tentang pentingnya mendukung dan hadir buat orang-orang yang kita sayangi. Ya walau kadang kita stuck dalam perasaan atau situasi, tapi itu nggak berarti kita harus stuck dalam hidup. Kita bisa belajar move on, berkembang, dan terus berjuang meskipun dalam keadaan sulit. Nah, jadi buat kalian yang suka film yang penuh emosi, bikin nangis dan ketawa bareng, Stuck in Love wajib kali buat ditonton, Wak. Aku jamin lah film ini bakal ngingetin kalian tentang pentingnya cinta, keluarga, dan dukungan dalam hidup. Nah, film selanjutnya di urutan ketiga ada film The Choice. Artinya aja udah sebuah pilihan ya, Wak. Jadi ceritanya ini tentang Travis Parker, cowok kalem yang tinggal di pinggiran kota dengan anjingnya yang bernama Moby. Dia punya tetangga cewek cantik bernama Gabby Holland. Awalnya mereka berdua tuh gak akur kali, sering adu mulut, tapi lama-lama jadi dekat dan akhirnya ya, apalagi kalau bukan jatuh cinta. Alurnya sih menurutku santai tapi gak pernah ngebosenin juga ya. Aku suka cara film ini nyeritain perjalanan hubungan Travis sama Gabby dari awal kenalan sampai melewati berbagai cobaan. Keren kali sih ngelihat gimana karakter mereka berkembang dari yang awalnya saling cuek dan akhirnya jadi saling sayang dan berjuang buat hubungan mereka. Chemistry-nya mereka pun greget kali ya, Wak. Jadi beneran bikin kalian ngerasain emosi yang mereka alamin dalam cerita ini.
Kita juga bisa lihat perjalanan keduanya dari gugup, kesal, bahagia, sampai sedih. Nah, bukan cuma romantis aja, film ini menurutku ngerasa kayak diingetin tentang pentingnya pilihan-pilihan yang kita ambil. Ya sesuai judulnya aja lah ya kan, The Choice. Jadi setiap keputusan bisa berdampak besar kali ke jalan hidup kita, dan bahwa cinta itu bukan cuma tentang saat senang aja, tapi juga saat susah. Jadi kita harus berani ambil resiko dan berjuang buat orang yang kita cintai gitulah, Wak. Keren kali ya kan? Nah, jadi kalau kalian lagi pengen nonton film romantis yang gak cuma bikin baper, tapi juga bikin kalian mikirin hidup, The Choice adalah pilihan yang tepat sih, Wak. Aku sih jamin kalian bakal ngerasain roller coaster emosi dan dapat pelajaran berharga tentang cinta dan pilihan-pilihan dalam hidup. Will you marry me? No. Oke, selanjutnya di urutan keempat ada film Pride and Prejudice. Nah, beda dari film-film sebelumnya, di film Pride and Prejudice ini benar-benar bikin kita terbawa ke suasana zaman dulu gitu, Wak. Zaman kebangsawanan Inggris gitulah. Jadi ceritanya ada seorang wanita namanya Elizabeth Bennet yang menurutku keren kali dan gak mau nurutin aturan sosial di zaman itu. Nah, dia tuh wanita yang punya prinsip, cerdas, tegas, dan gak mau nyerah sama tekanan buat nikah sama cowok yang bisa dibilang kaya atau secara finansial itu udah stabil. Nah, di sisi lain ada Mr. Darcy, seorang pria yang awalnya kelihatan sombong dan cuek. Tapi sebenarnya dia orang yang baik dan tulus. Jadi dari awal mereka berdua bertemu, selalu ada momen saling salah paham dan pandangan negatif di antara keduanya. Intinya, film ini tentang gimana mereka berdua yang awalnya saling prejudice atau yang artinya udah punya prasangka masing-masing sampai akhirnya sadar dan tumbuh cinta. Bukan cuma ceritanya yang bikin film ini oke ya. Karakter mereka pun benar-benar nyatu dan seru kali buat diikutin. Nah, settingnya pun juga keren ya, Wak. Bikin kalian berasa ada ke zaman dulu dan ikut hidup di kehidupan kebangsawanan Inggris sambil nikmatin romansa mereka. Pokoknya, ini film bisa bikin baper, senyum sendiri, dan bahkan ada bagian-bagian yang bikin kalian ketawa. Pesannya nggak cuma soal cinta aja, tapi juga tentang pentingnya kita bisa ngelihat orang dari sisi yang berbeda. Bisa jadi, kadang prasangka kita itu nggak selalu benar. Ada orang yang kelihatan jutek, bisa aja punya hati yang baik. Nah, jadi kesimpulannya, kalau kalian suka drama romantis yang ada nuansa bersejarahnya, film Pride and Prejudice ini wajib masuk daftar tontonan kalian, Wak. When you are complete. And how are you this evening? Benny? Morning, Green. Oke, selanjutnya di urutan kelima ada film How to Lose a Guy in 10 Days. Film ini bergenre romcom ya, drama romantis gitu. Nah, jadi ceritanya film ini tentang seorang cewek bernama Andy yang dimainin sama Kate Hudson yang kerja di majalah fashion gitu. Nah, dia punya misi absurd buat nulis artikel tentang gimana caranya ngebikin cowok ngelepasin dia dalam waktu 10 hari gitu. Terus di sisi lain, ada cowok namanya Ben yang diperankan sama Matthew McConaughey. Jadi si Ben ini lagi ada taruhan gitu di kantornya, Wak. Jadi bosnya ngasih tantangan ke dia buat bisa bikin cewek jatuh cinta dalam 10 hari. Nah, singkatnya, mereka berdua malah kebetulan ketemu dan jadilah mereka taruhan satu sama lain tanpa tahu niatan aslinya. Yang bikin seru tuh lihat usahanya si Andy yang buat si Ben gimana caranya biar dia jadi kabur. Andy sampai merencanakan kencan yang buat si Ben gak nyaman, kayak belanja baju yang gak jelas, bikin drama pas mereka lagi makan malam, pokoknya ngelakuin hal-hal aneh lah yang biasanya cowok gak suka gitu. Sementara sebaliknya, Ben juga berusaha keras buat bikin si Andy tergila-gila sama dia. Jadi ya seru kali lah film ini buat ditonton, Wak. Nggak cuma lucu, tapi juga mengajarkan kita banyak hal tentang hubungan. Intinya komunikasi itu penting, dan jangan pernah buat sebuah hubungan itu jadi permainan atau kebohongan. Artinya, jangan asal main-mainin perasaan, harus saling jujur dan bisa nerima satu sama lain apa adanya. Jadi kalau kalian mau nonton film romantis yang gak klise, How to Lose a Guy in 10 Days recommended kali sih menurutku, Wak. It's dead. You let it die. Oke, selanjutnya urutan ke-6 ada film Frankie and Johnny yang jadi rekomendasiku. Walau film ini rilis di tahun 90-an, tapi yakinlah film ini seru kali buat ditonton. Nah, jadi ceritanya tentang Frankie yang diperankan oleh Michelle Pfeiffer, seorang pelayan di restoran yang agak kecewa sama hidupnya. Dia udah pernah punya hubungan yang gagal dan jadi skeptis soal cinta. Terus datanglah si Johnny yang diperankan oleh Al Pacino. Nah, jadi mereka berdua mulai bekerja bareng di restoran yang sama dan sampai akhirnya hubungan mereka berdua mulai berkembang.
Apa yang aku suka dari film ini, chemistry Al Pacino dan Michelle Pfeiffer dapat kali, Wak. Cara mereka berdua ngobrol dan berinteraksi itu beneran bikin kalian ikut merasakan apa yang mereka rasain. Selain acting yang oke, film ini juga ngebahas soal kesempatan kedua dalam hidup dan belajar buka hati untuk cinta. Jadi meskipun kita pernah luka dan ngalamin kegagalan dalam hubungan, bukan berarti kita harus nutup hati sama cinta yang baru. Kita bisa belajar dari masa lalu dan memberi peluang buat cinta yang baru datang. Nah, ada satu adegan yang aku suka pas Frankie ngomong tentang bagaimana dia ngelihat bintang jatuh dan berharap akan ada perubahan dalam hidupnya. Itu kayak simbolisasi bahwa kita semua punya harapan dan peluang buat perubahan yang lebih baik. Nah, jadi secara keseluruhan Frankie and Johnny adalah film yang keren, emosional, dan menginspirasi sih menurutku. Nah, kalau kalian pengen nonton cerita tentang cinta yang bisa menyentuh hati dan mengajarkan tentang arti memberi peluang kedua, film ini cocok kali lah buat kalian tonton. Nah, selanjutnya di urutan yang terakhir, yang ketujuh, film romance yang recommended buat kalian tonton para pecinta film romance adalah Love and Other Drugs. Menurutku film ini kocak dan juga ngena di hati, Wak. Jadi ceritanya itu tentang seorang cowok playboy namanya Jamie yang diperanin sama Jake Gyllenhaal. Dibilang playboy karena dia punya keahlian bikin cewek jatuh cinta dalam sekejap gitu, Wak. Ya mungkin karena good looking gitu dia. Nah, dia bekerja jadi salesman obat-obatan. Dan suatu saat dia ketemu sama cewek namanya Maggie yang diperanin sama Anne Hathaway. Jadi si Maggie ini kebetulan seorang pasien yang menderita penyakit Parkinson, Wak. For information, FYI, Parkinson adalah penyakit yang menyebabkan penderitanya mengalami gangguan motorik dan keseimbangan tubuh. Nah, kondisi ini biasanya ditandai dengan tremor gitu. Jadi kalau kalian tangannya suka yang tiba-tiba gerak sendiri, nah hati-hatilah kalian. Lanjut, awalnya si Jamie ini cuma mau main-main aja sama si Maggie. Tapi lama-lama dia mulai ngerasain perasaan yang lebih dari itu. Dia benar-benar jatuh cinta sama si Maggie. Dan Maggie pun akhirnya merasakan perasaan yang sama, Wak. Ya tapi gitulah ya kan, yang namanya hubungan pasti nggak akan selalu berjalan mulus. Banyak drama dan masalah juga yang mereka hadapi. Untuk alur ceritanya sendiri, menurutku nggak bikin ngantuk ya. Justru bikin ketawa, tapi juga beneran bikin terharu. Pasangan Jake dan Anne tuh chemistry-nya oke kali sih, Wak. Mereka beneran ngasih nuansa seru dan romantis yang pas buat film ini. Jadi kalau kulihat ya, film ini sih sukses nampilin sisi romantis tapi juga realistis dari hubungan mereka berdua. Bukan cuma happy-happy aja, tapi juga ngelihat perjuangan dan tantangan yang mereka hadapi dalam hubungan yang nggak biasa. Di sisi lain, film ini juga sukses ngebahas penyakit Parkinson dengan cara yang empati dan nggak ngerendahin. Jadi ada sisi edukatifnya gitulah. Ngebahas tentang hidup dan kenyataan yang kadang gak selalu indah, tapi gimana caranya kita hadapin. Pokoknya buatku film ini asik kali buat ditonton. Jadi kalau kalian lagi pengen nonton film yang campuran komedi dan drama romantis yang gak klise, film Love and Other Drugs ini bisa jadi pilihan yang pas. Wait. I need you. Please go away. Oke lah, jadi segitu dulu aja 7 rekomendasi film romantis underrated versi Van Halen movie yang wajib kalian tonton. Sampai ketemu di rekomendasi film lain. Bye!